Kayaknya ini deh resto termurah yang pernah Mimin temuin. Anak SMA aja ya yang baru pacaran kayaknya bisa deh beli menu-menu di sini. Ini cuma 20 ribuan dan ini juga cuma 20 ribuan guys. Gak heran ya orang-orang Bandung tuh sebelum masuk ke sini udah kena mental duluan guys, karena tempatnya tuh segede dan semewah ini. Padahal makanan utamanya tuh mulai dari 20 ribuan aja. Mulai sekarang jangan takut lagi masuk ke 90 Gourmet ya. Dan ini juga bukan tempat pencucian uang. Ini sih udah kayak resto-resto di Senopati guys, megah banget. Tempatnya tuh luas banget ya guys, sessionnya juga banyak, jadi cocok banget buat halal bihalal pas lebaran nanti. Cuman 28.000 aromatik matah chicken rice tuh. Ayamnya gede banget. Full daging ayam dan ini tuh aromatik banget. Tenang guys, tempat ini udah halal MUI ya. Yang ini juga cuma 28.000 guys, sweet and sour fish rice. Ikannya gede banget. Gak salah hitung apa ya? Porsinya juga bukan yang ngirit gitu. Dan yang terpenting rasanya juga enak. Ini emang gak 20 ribuan, tapi cuma 50 ribuan udah dapet ramen se-fancy ini tuh. Ini beefnya tuh guys, tebel banget. Beef chashu-nya bener-bener caramelized, smoky. Tekstur mie ramennya juga Mimin suka guys, kenyal, slurpy. Dan gak disangka-sangka kuah kimchinya tuh otentik, asam, seger, karena ada potongan kimchi sawinya juga. Selengkap itu sampai ada aneka pastry. Ini bukan croissant guys, tapi croissant. Wah ini cuma 20 ribuan juga guys. Dengerin deh. Teksturnya bagus banget ya. Coklatnya di luar ada, di dalam juga lumer. Biasanya kalau mau nongki ke tempat yang bagus, makanannya kurang lah. Ini kurang apa lagi guys? Komplit, semuanya enak. Cus buruan samperin. Roti banjir viral Bandung ini udah ada di Jakarta loh guys. Guys, Drang Baker udah buka di negara Blok M. Sakit. Mimin se-excited itu sampai jatuh. Yang di Blok M ini tempat dine-innya luas dan nyaman. Bakernya pada disekolahin sampai ke Jepang. Jadi resep dan tekniknya ini asli dari Jepang guys. Pastinya semua roti disajiin fresh. Dan kalau ada sisa roti, pas malam biasanya Drang Baker bagi-bagi roti di jalanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi nggak ada sisa-sisa roti yang terbuang sia-sia. Tuh bisa lumer banjir kayak gini loh rotinya. Sesuai namanya, Nutellanya ngebom banget. Lanjut yang ini Greek yogurt cheesecake. Di atasnya caramelized. Dan karena ini pakai Greek yogurt, jadi ada asam-asamnya gitu. Ngeblend banget dipaduin cheese-nya yang lumer. Yang lumer-lumer lagi nih ada bas melting cake. Satisfying banget ya, pasti sendok, creamy, lembut. Dan semua tipe dessert di Drang Baker ini tuh nggak terlalu manis ya guys. Yang ini Hokkaido toast butter melting. Tuh lihat deh betapa creamy-nya. Terus di atasnya caramelized. Rotinya lembut, super buttery. Padahal bikinnya tuh tanpa pengawet dan tanpa pelembut. Bahan-bahannya impor punya guys. Jadi nggak heran kalau emang seenak itu. Ternyata Drang Baker juga bawa menu barunya guys, poloban tiramisu. Bedanya sama poloban lain, di sini tuh diisiin ice cream yang super creamy dan tebal. Buat warga Jakarta yang udah nungguin Drang Baker, cus buruan samperin ke Blok M ya guys. Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makanya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor, dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Cus lah langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer, dan Mimin juga nyobain buffalo wingsnya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya, karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut, dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah Bruno Fernandes pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun, enak banget. Gak cuman makanannya, tapi minuman di sini juga atraktif banget guys. Tapi man of the match-nya butterbeer-nya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa dan Pasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup.
Wah gila, bener-bener se ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Kenapa sih dinamain sambal cetar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini guys. Dia guys, ayamnya. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak guys, mirip di Sunda beneran. Terus kenapa kak kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambalnya ini tuh pakai sambal dadah khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati amplanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya, empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya, ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah, ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makanya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini guys. Pedesnya gak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya. Dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih. Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makanya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas please cobain es dogernya guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di
di Jawa Timur, apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel. Kalau kata wong Jowo, kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi, halalan toyiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangatnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit, nih ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali, cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya Cakweku 888. Yuk. Cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu. Dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in-nya. Tuh cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo Kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih Kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya Kak? Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok.